Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Khalifah Al-Mansur yang gagal izin poligami ke istri. Rumah tangga Abu Ja'far Al-Mansur atau lebih dikenal Al-Mansur rupanya sedang tidak baik-baik saja. Ia dan istrinya sedang ada masalah. Keduanya tidak akur. Usut punya usut, ternyata Khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah ini ingin berpoligami. Sang istri keberatan, namun sang khalifah terus merengek meminta persetujuan. Jadilah kerenggangan antara keduanya. Hingga sekali waktu keduanya mengundang Imam Abu Hanifah ke istana untuk melakukan mediasi. Mereka sangat menaruh hormat kepada ulama yang satu ini. Kita kenal, Abu Hanifah merupakan ulama besar pendiri salah satu aliran fikih yang masih eksis sampai sekarang, Manhaj Hanafi. Kedatangan Abu Hanifah sebenarnya sangat diharapkan Al-Mansur agar memberi jawaban yang mendukung rencana poligaminya. Wahai Abu Hanifah, Harrah, nama istri Khalifah, tidak sependapat denganku. Berilah penjelasan untuk menyelesaikan masalah ini, pinta Al-Mansur kepada Abu Hanifah. Katakan saja apa masalahnya. Wahai Amirul Mukminin, Abu Hanifah mempersilahkan. Begini, berapakah batas istri yang boleh dinikahi satu orang laki-laki? Tanya Al-Mansur. 4. Jawab Abu Hanifah singkat. Jika memberi istri hamba sahaya, berapa batasannya? Kalau itu tidak ada batasan, silahkan berapa saja. Jika ada seorang yang tidak setuju aturan ini, bagaimana hukumnya? Ya jelas tidak boleh. Baik, kalau begitu saya paham. Al-Mansur tampak sumringah mendapat jawaban itu. Ia merasa penjelasan Abu Hanifah mendukung rencana poligaminya. Ia pun berbisik kepada sang istri. Kau dengar sendiri kan jawaban Syekh Abu Hanifah tadi? Belum sempat sang istri menimpali, Abu Hanifah melanjutkan jawabannya yang belum selesai. Tapi dengarkan dulu wahai Amirul Mukminin, saya belum selesai. Ini semua berlaku hanya bagi laki-laki yang mampu berbuat adil. Jika belum mampu atau khawatir tidak bisa, maka ia hanya boleh memiliki satu istri. Abu Hanifah kemudian mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Kita harus tetap berpegang teguh pada aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, pungkas Abu Hanifah. Al-Mansur pun terdiam cukup lama, sementara Abu Hanifah lekas keluar dari istana. Dari sikap Abu Hanifah ini dapat diambil hikmah bahwa seorang ulama harus memiliki independensi dan ketegasan dalam berprinsip. Kendati di hadapan seorang pejabat negara tertinggi, Abu Hanifah tidak gentar untuk memberikan jawaban yang benar, meski tidak sesuai dengan keinginan sang khalifah. Jalaluddin As-Suyuti melaporkan, pada masa pemerintahan Al-Mansur ini, beberapa ulama besar betul-betul diuji independensinya. Mereka tidak mau diperalat atau menjadi boneka pemerintah. Kelak Abu Hanifah beserta kedua ulama lainnya, Abdul Hamid bin Ja'far dan Ibnu Ajlan, harus rela meregang nyawa sebab mendukung pemberontakan terhadap khalifah yang tidak adil. Dalam Islam, mampu berlaku adil kepada semua istri merupakan syarat mutlak dalam berpoligami. Baik adil dalam memberi nafkah, memberi jatah giliran, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Syarat adil ini tidak berlaku dalam urusan kesetaraan perasaan cinta dan sayang bagi semua istri, karena hal itu di luar batas kemampuan suami sebagai manusia pada umumnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala sebagai berikut, yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Hanya saja penting kita perlihatkan catatan Wahab Az-Zuhaili terkait hal ini. Poligami hanya boleh dilakukan jika betul-betul dalam kondisi darurat. Kemudian Az-Zuhaili menegaskan bahwa sebenarnya rumah tangga ideal dalam Islam adalah hanya dengan memiliki satu istri, monogami. Poligami merupakan solusi terakhir yang tidak sesuai dengan prinsip dasar rumah tangga. Berikut kutipan paparan Az-Zuhaili di bawah ini, yang artinya monogami merupakan sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan asal atau pokok dalam syara. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Sistem poligami menyalahi asal atau pokok dalam syara. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan atau solusi, kecuali keperluan mendesak. Karenanya syariat Islam tidak mewajibkan, bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus. Dan itulah kisah Khalifah Al-Mansur yang gagal izin poligami ke istri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.